Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Andriati Makmur, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pangkep dari SMPN 4 Satap Tondong Talas. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Pada pendidikan calon guru penggerak kali ini, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Hamsina SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Ismayanti SPDI MPDI. Pertanyaan pemantik 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Sebelumnya, saya berpikir belum terfokus pada pembelajaran yang memperhatikan minat bakat dari murid. Dalam proses pembelajaran di kelas, hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan murid yang mendapatkan knowledge yang sesuai dengan kurikulum di sekolah. Sekarang, setelah mendapatkan pemahaman terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya semakin termotivasi untuk memberikan proses pembelajaran dengan berbagai metode agar murid bisa belajar dengan nyaman dan konsep tersampaikan secara maksimal. Oleh karena itu, saya mengubah pemikiran untuk pembelajaran yang bukan hanya melihat kebutuhan murid, tetapi juga lebih melihat pada minat dan kemampuan murid di sekolah, walaupun hal ini tidaklah mudah. Pemantik kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran tersebut sangat kuat memotivasi diri saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal ini dikarenakan perubahan yang baik saya coba di awal dengan pembelajaran dengan metode yang sangat sederhana. Diawali dengan asesmen diagnostik, ternyata memberikan hal positif yang luar biasa dalam pandangan maupun pemahaman saya terhadap proses pembelajaran studi. Pertanyaan pemantik ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tidaklah mudah, banyak tantangan dan hambatan yang akan kita temui. Penerapan yang sudah saya lakukan secara sederhana memang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut yang tidak mudah. Oleh karena itu, saya mencoba untuk tetap bersikap dan berpikir positif untuk menghadapi kondisi tersebut dengan mempertimbangkan dan melihat kembali wajah-wajah masa depan yang beragam di kelas. Refleksi. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid dengan melakukan asesmen awal. Ketiga, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Keempat, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Kelima, melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Supaya pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, bahwa guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Sedangkan
minat pada murid, bahwa guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Kemudian, profil belajar murid, bahwa guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan konten atau materi pelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Diferensi proses belajar yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang terjadi. Diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang dipelajari dan proses yang telah dilewati. Refleksi. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul sebelumnya. Modul 1.1, pendidikan yang ditekankan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak dan pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir hal tersebut karena memperhatikan kebutuhan belajar murid. Modul 1.2, nilai dan guru. Peran guru penggerak merupakan bagian penting yang memfasilitasi pembelajaran dapat berpihak pada murid dan salah satu nilai yaitu berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi yang dapat diimplementasikan di kelas. Modul 1.3, visi guru penggerak memberikan ruang kepada murid untuk dapat mengoptimalkan potensi dari minat dan bakatnya sehingga murid dapat kuat dan mandiri. Salah satu metode yang digunakannya yaitu pembelajaran diferensiasi. Modul 1.4, budaya positif yang dikembangkan di sekolah memiliki tujuan pembentukan karakter baik pada murid. Hal ini dipengaruhi oleh pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar. Pada pembelajaran diferensiasi, melalui konten, proses, maupun produknya dapat mengoptimalkan hal tersebut. Sekianlah pembahasan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Thank you very much. Ayo tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.